warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan hari ini semua sehat. Yang saya hormati Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu dan Bapak dari Gernas Tastaka, dan juga para narasumber pada pagi hari ini, serta Ibu dan Bapak peserta TOT Matematika Gernas Tastaka Angkatan 11 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat mengikuti TOT Matematika Gernas Tastaka. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Rekan-rekan semua, sebelum kita memulai TOT ini, akan disampaikan arahan atau sambutan dari Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Haji Momon Sulaiman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bu Suryani yang sangat kita hormati, Ibu Sulartina, pengawas wilayah Kecamatan Sangrahan, dan Ibu Kepala Sekolah, teman-teman narasumber atau fasilitator yang hadir dalam ini, terutama dari Gernas Tastaka, Bapak Ibu, para senior nih di pelatihan Gernas Tastaka. Saya sangat apresiasi sekali bahwa di hari Sabtu ini yang seharusnya kita berlibur, seharusnya kita bersama keluarga mengadakan kegiatan internal, tapi Bapak dan Ibu, kita semua meluangkan waktu untuk melatih diri, untuk menyiapkan diri dalam rangka meningkatkan kompetensi masing-masing. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin semua, meskipun kita pertemuan ini secara daring, tetapi kita menganggap saja bahwa kita bertemu supaya nanti nuansa seolah-olah pelatihan. Apalagi label pelatihan ini adalah training of trainer, di mana teman-teman semua yang berlatih hari ini setelah 6 kali pertemuan nanti memiliki kompetensi untuk menjadi trainer. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini dan keseriusan mengikuti kegiatan ini sangat bermanfaat, selain bagi Bapak dan Ibu, bagi peserta didik, bagi sekolah Bapak dan Ibu, juga bagi Dinas Pendidikan. Mengingat sampai saat ini kemampuan matematika anak-anak kita khususnya di sekolah dasar masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kemampuan matematika siswa tentunya harus disertai dengan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang tidak membosankan. Pada TOT Gernas Tastaka kali ini, insya Allah teman-teman narasumber, teman-teman fasilitator akan memberikan kiat-kiat bagaimana mengajar matematika dengan dasar-dasar dengan yang baik, dengan dasar-dasar pedagogis sesuai dengan tuntutan peserta didik dari sisi psikologis, dan insya Allah pelatihan ini akan sangat menarik. Untuk itu, bagi peserta didik nanti diharapkan juga pembelajarannya akan lebih menarik dibandingkan pada saat pelatihan ini. Sekali lagi, teman-teman, ibu-ibu dan bapak, pada kesempatan ini mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk mengikuti pelatihan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan Bapak dan Ibu hari ini dicatat oleh Allah yang Maha Kuasa sebagai ibadah kita dan nanti sebagai amal baik kita yang akan diperhitungkan di yaumil akhir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, latihan pemberantasan buta matematika yang sesi kedua ini setelah sebelumnya ada di Bintaro, dan ini adalah perwakilan dari 40 kecamatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Momon Sulaiman, Kabid SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang telah memberi motivasi untuk kita semua. Selanjutnya, kita ikuti bersama TOT pada pagi hari ini
bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Septiano Adi dan Ibu Rita Nur Hasanah. Selamat mengikuti. Selamat berjumpa dengan kami dalam kegiatan Gernas Tastaka, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Bapak, Ibu, sahabat guru, kegiatan ini kami sampaikan materi yang pernah kami ikuti dalam TOT Gernas Tastaka sebelumnya, yaitu di SDN Bintaro 03, Kecamatan Pesanggerahan. Baik, Bapak Ibu sahabat guru, yang dapat saya dari yang saya dapat dari pembelajaran kemarin adalah yaitu pembelajaran matematika bukan hanya kumpulan rumus, matematika jadi bukan hanya kumpulan rumus dengan hitungan yang rumit, tetapi pembelajaran matematika yang membangun rasa ingin tahu dalam proses berpikir, menemukan pola dan menyederhanakan masalah sehingga kita tidak lagi menghafal rumus tetapi menemukan rumus. Bapak Ibu sahabat guru, TOT saat ini adalah TOT yang dilaksanakan secara daring diikuti oleh 44 guru se-DKI Jakarta. Baik, untuk yang pertama, Bapak Ibu guru, kami akan sampaikan tujuan TOT 1. Jadi tujuan TOT 1 adalah merefleksikan pengalaman belajar dan mengajar matematika, mendiskusikan tujuan belajar dan mengajar matematika di SD, mengeksplorasi cara menerapkan standar proses mengajar matematika secara mudah, yaitu melalui pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian masalah, representasi matematis, koneksi matematis, dan komunikasi matematis. Yang selanjutnya mencontohkan cara menerapkan pendekatan KGA. Apa sih KGA? KGA adalah konkret, gambar, dan abstrak. Guru, perlu diketahui mengenai TOT ini adalah, jadi rangkaian TOT ini adalah terdiri dari 6 pertemuan. Masing-masing pertemuan ini waktunya 4 jam melalui Zoom. Yang kedua, selama sesi kami mohon Zoom Bapak Ibu guru untuk kameranya terus dinyalakan. Baik, Bapak Ibu sahabat guru, agar kegiatan kita ini berjalan lancar, mari kita membuat kesepakatan kelas ya. Bapak Ibu guru ya, kami mohon ya. Kesepakatan kelasnya adalah kita akan selalu berpartisipasi aktif di dalam kelas ya Bapak Ibu guru. Terus kita akan saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain agar kegiatan ini dapat berjalan lancar, dan apa yang kita dapatkan dalam TOT 1 ini akan dapat kita sharing ke teman-teman guru yang lain. Baik, Bapak Ibu guru, untuk membangun semangat kita pada kegiatan ini, kita akan melakukan ice breaking ya Bapak Ibu guru, agar kita bersemangat, semakin ceria dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk itu saya mohon Bapak Ibu guru untuk berdiri mengikuti ice breaking saya agar tidak ngantuk, jadi segar, fresh. Ya. Baik, kami mohon Bapak Ibu guru untuk berdiri. Ya, mohon maaf sekali lagi. Ya, ice breaking ini ada 5 kunci. Kunci yang pertama Marina, yang kedua Marino, yang ketiga menari, keempat di atas, yang kelima menara. Baik, Bapak Ibu guru mengikuti saya terlebih dahulu. Saya mohon maaf sekali lagi, ikuti saya terlebih dahulu. Ya, begini kita mulai ya, Bapak Ibu ya, siap ya? Yuk, pasti bisa, oke? Ya, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Mario menari di atas menara, di atas menara, Mario menari. Bagaimana Bapak Ibu?
Lagi Bu, lagi Bu. Ya, yang semangat ya, agar kita nanti mengikuti kegiatan tidak mengantuk. Jadi peredaran darah kita berjalan. Oke, ya udah stres. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu guru. Ya, mohon maaf sekali lagi ya. Ini saya Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina, Marina menari, Marindo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Baik, bagaimana Bapak Ibu guru? Sudah? Sudah mulai ingat ya? Ya, ya oke. Sekarang saya yang bernyanyi, Bapak Ibu guru yang mengikuti gerakan apa yang saya nyanyikan tadi. Ada 5 kunci ya. Ya, siap ya, Bapak Ibu guru. Ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Oke, baik, sepertinya ada yang bingung ya Bapak Ibu guru. Ya, silakan sekarang sekali lagi ya, coba ya. Ya, ya, konsentrasi, oke? Ya, harus ya konsentrasi ya. Ya, ini nanti kita Bapak Ibu guru terapkan di kelas, boleh untuk merefresh muridnya. Ya, sekali lagi. Ya, oke, semangat ya. Tetap semangat. Ayo, harus semangat. Ya, Marijo. Ayo, Marijo. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Iya, menari. Menari. Marina di atas menara, di atas menara. Marina di atas menari. Oke, ya, 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 ada saya beberapa saya orang yang tua, Bapak Ibu guru silakan duduk kembali. Kita selalu meningkatkan layanan kepada masyarakat, pemenuhan hak kepada anak-anak kita, hak pendidikan, hak perlindungan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sahabat guru, kita sudah SDT. Bagaimana? Semoga sudah fresh ya, tidak mengantuk lagi ya. Ya, baik, Bapak Ibu sahabat guru, mari agar kegiatan kita ini lebih kompak satu sama lain, kita perkenalan dulu ya, saling menyapa satu sama lain, Bapak Ibu, agar kita bersinergi dalam kegiatan ini ya. Akan saya tampilkan slide-nya, slide foto Bapak Ibu guru, silakan dilihat ya. Ya, ini adalah saya, Rita Nur Hasana, guru SDN Ulu Jami 07, ya. Yang kedua, Pak Suryanto.
Yang ketiga, tidak ada namanya, ini mohon maaf Bapak, peserta ketiga tidak ada namanya. Peserta keempat, peserta kedua juga tidak ada nama. Tolong di ini Bapak Ibu Guru. Oh, ada nomor 2. Iya. Peserta keempat, ya Pak Leonard, ya saling menyapa Pak Leonard, silakan ke teman-temannya. Lalu ya, untuk itu saya serahkan ke teman saya ya, Bapak Ibu Guru, Pak Ian, silakan Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu suara saya saat ini. Bisa. Alhamdulillah. Bisa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Rita Nurhasana yang sudah mengawali nih TOT pertama ini dengan ice breaking. Semoga dengan ice breaking ini kita jadi lebih rileks ya Bapak Ibu. Karena kalau kita belajarnya rileks, insya Allah hasilnya pun juga akan lebih baik. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Septiano Adha. Masih kepake rupanya masker saya. Perkenalkan, nama saya Septiano Adha. Saya bertugas di SDN Petukangan Selatan di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Baik, untuk hari ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya pribadi karena pada hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru semuanya, guru-guru SD, guru-guru sekolah dasar se-DKI. Ya, ini momen langka kita berkumpul dalam jaringan seperti ini. Semoga dari pertemuan ini kita bisa bertambah tali persaudaraan kita semuanya. Dan juga semoga kita bisa makin kompak sebagai guru pengajar di SD di Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah tadi sudah dibahas ya Bapak Ibu semuanya mengenai tujuan TOT kita pada hari ini. Nah, jadi salah satu tujuan TOT kita pada hari ini adalah training of trainer. Jadi Bapak Ibu semua ini adalah calon-calon trainer, dan nanti Bapak Ibu semuanya pun juga bisa menyampaikan kepada rekan-rekan guru baik di sekolahnya, di wilayahnya ataupun di pesanggerahannya. Ya, ataupun bukan di pesanggerahan tapi di kecamatannya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa kita pada TOT ini kita berpartisipasi aktif ya. Meskipun kita TOT-nya ini dalam jaringan, namun tidak menutup kemungkinan kita untuk terus bisa berpartisipasi aktif dalam TOT ini. Lalu kita juga saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain karena dalam TOT ini kita akan memecahkan masalah bersama-sama, berkomunikasi bersama-sama, berpendapat, dan juga kita saling support satu sama lain. Baik, untuk itu saya akan membacakan, saya akan tampilkan dahulu. Sesinya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Untuk kegiatan TOT 1 ini kita terdiri atas 2 sesi ya. Kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi pertama 1 dan juga sesi kedua. Nah, untuk saat ini kita sudah memasuki sesi ke-1. Nanti kita tepat di pukul 12 sampai jam 1 siang kita isoma, kita istirahat, kita makan dan juga sholat. Nah, kita sepakati lagi, kita akan mulai untuk sesi kedua yaitu adalah pukul jam 1 tepat ya. Jadi kita usahakan mungkin 10 atau 5 menit sebelum jam 1 kita sudah berkumpul kembali dalam jaringan Zoom ini. Nah, mungkin untuk agar kita nanti lebih efektif dan juga efisien dari segi waktu, kami harapkan untuk Bapak Ibu untuk tidak ada yang logout ya dari Zoom ini. Jadi nggak apa-apa. Kameranya nggak apa-apa dimatikan saat istirahat, saat lagi jam 12 sampai jam 1, nggak apa-apa kameranya dimatikan dahulu, tapi untuk Zoom-nya jangan dimatikan ya. Lalu kita sepakati ya jam 1 kita mulai untuk sesi kedua. Nah, di sesi kedua ini kita akan bahas nih
standar proses matematika sampai juga dengan pendekatan konsep gambar abstrak atau konsep vektorial abstrak. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ya kemarin untuk tugas awal perkenalan dan refleksi pengalaman belajar matematika sudah banyak yang mengisi. Nah, untuk tugas awal itu adalah tugas secara kolaboratif. Jadi dikerjakan bersama-sama. Namun kemarin sih sampai dengan malam kemarin saya lihat masih ada yang kosong ya. Nah, jadi karena masih ada yang kosong, Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengisi, dan juga saya juga melihat nama pesertanya masih ada yang kosong. Jadi nomor pesertanya ada, fotonya ada, namun belum mengisi nama, belum mengisi refleksinya. Nah, karena ini adalah tugas kolaboratif, nah jadinya untuk tugas awal ini nanti menjadi PR karena belum tuntas. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya secara bersama-sama mungkin untuk tugas awal itu perkenalan dan refleksi pengalaman belajar bisa dituntaskan dahulu ya. Nah, alhamdulillah nih, ini saya dan Bu Rita dan tim sudah melihat, membaca-baca. Mungkin tidak bisa semua slide ya, data, fotonya tidak bisa kita tampilkan semuanya. Nah, untuk perwakilan aja nih, ini peserta nomor 14, Pak Ishak Wijono. Pak Ishak Wijono, bisa tolong dibacakan Pak Ishak nih, mengenai kosakata matematika yang digunakan koordinat ya, dan juga refleksi pengalaman belajar matematikanya, yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Kepada Pak Ishak Wijono kami persilahkan. Baik, makasih Pak Septiano ada. Jadi saya kemarin juga Ya, sama-sama. agak diminta kosakata yang paling pas untuk diri saya. Jadi saya pikir harus ada nilai filosofis dari matematikanya ini. Gitu. Betul Pak. Saya berpikir banyak sekali konsep matematika yang memang dalam kehidupan sehari-hari itu memang nyata ada ya. Tapi saya pikir dalam kehidupan saya pilih kosakata koordinat. Karena koordinat itu kan pat ya. Dimanapun posisinya itu tidak mungkin tidak terdefinisikan. Jadi sama setiap orang itu memiliki letak dan posisinya masing-masing. Itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa kalau menurut saya. Jadi nggak akan tertukar posisi saya seperti sekarang. Saya seperti ini sudah diposisikan oleh Yang Maha Kuasa. Orang mau menukar posisi saya tidak akan bisa. Dan saya juga tidak akan bisa menukar posisi orang. Itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Maka untuk itu, apapun posisi kita, hendaklah kita bermanfaat sesuai posisi kita tersebut. Sehingga kebahagiaan hidup akan datang dengan sendirinya. Ke Ishak, Pak. Ke Ishak. Iya. Mungkin kosakatanya seperti itu, Pak. Yang paling menggambarkan saya. Jadi saya pilih kata koordinat, Pak. Oh gitu. Bagus, Pak. Kemudian Coba kalau Pak, refleksinya, Pak. Pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga yang tidak menyenangkannya. Bagus ya, sekali, Pak Ishak. yang paling menyenangkan, yang paling bermakna buat saya itu ketika guru SMP matematika saya ya. Guru matematika SMP saya itu saya ingat sekali namanya Pak Rumapea ya. Pak Rumapea itu datang ke kelas, nggak banyak bicara, hanya bawa model matematika, model bangun ruang kubus dengan 5 segi 4 yang ukuran alasnya sama. Kemudian bawa kacang hijau yang banyak, terus saya disuruh maju. Sak sini. Iya Pak, tolong bantu Bapak ya. Tolong kamu isi kubus itu dengan 5 segi 4 ini. Isinya pakai apa? Kacang hijau. Saya ambil, saya ciduk gitu ya. Sampai penuh, saya tuangkan. Udah penuh belum? Belum. Sampai 3 kali ternyata penuh. Wah, saya bilang kok bisa pas ya 3 kali penuh. Nah, bisa disimpulkan nggak? Wah, waktu itu teman-teman juga sambil bingung. Kok bisa sampai pas 3 kali? Oke, materi sebelumnya sudah mempelajari tentang volume kubus, sisi kali sisi kali sisi. Kemudian, kalau kamu lihat yang tadi saya lakukan, apa yang dapat disimpulkan? Oh, berarti kubus itu 3 kalinya 5 segi 4 ya. Nah, kalau kubus itu 3 kalinya 5 segi 4, berarti 5 segi 4 itu artinya sepertiganya dari kubus, seperti itu. Oh, kita bisa menyimpulkan tanpa dia memberikan rumus langsung, tapi kita menyimpulkan, oh kita sudah pernah dapat rumus volume kubus. Kemudian, jadi kita menyimpulkan sendiri di situ. Jadi benar-benar bermakna sampai akhirnya
oh, ternyata limas itu adalah sepertiga dari prisma jika alasnya sama lingkaran, sampai kita dapat volume kerucut dan sebagainya. Sementara untuk yang kurang menyenangkan pengalamannya itu ketika saya belajar penaksiran. Jadi belajar penaksiran ada taksiran tertinggi, taksiran rendah, taksiran terbaik, tapi tidak dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi memang saya rasa matematika itu hampa kalau tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Apa maksudnya belajar ini gitu pada saat itu. Mungkin itu aja kali, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ishak. Dari SDN Gunung Sahari Selatan. Gunung Sahari ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Ini saya juga mendapat inspirasi lagi nih, bahwa memang matematika itu adalah pembelajaran yang aplikatif ya Bapak Ibu semuanya. Dan memang terbukti ketika matematika itu diterapkan dari aplikatif kepada anak-anak, pastinya itu juga akan berefek kepada para siswanya. Dan alhamdulillah ini juga sangat berkesan sekali oleh Pak Ishak. Baik, selanjutnya saya akan ini dia nih. Maaf, ini saya screen dulu. Peserta selanjutnya Pak Raden Izhar. Pak Raden Izhar Nur Sohibul Izari. Kosakata matematika yang menggambarkan dirinya adalah jarak, waktu, kecepatan. Nah, mungkin kepada Pak Izhar, kami persilahkan coba bisa diceritakan pengalaman belajar matematikanya mengesankan, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan juga bisa dideskripsikan nih kosakata matematikanya. Kepada Pak Izhar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya, panggilan itu namanya Izhar ya. Itu Raden Izhar Nur Sohibul Izari, itu terlalu panjang. Saya mengajar di SD Mampang Perapatan 02 pagi. Saya pun merasa kaget dengan adanya pemberitahuan dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan ini. Pada awalnya saya tidak dikasih tahu untuk apa ada kegiatan seperti ini, dan TOT pun nggak tahu seperti apa, seperti itu. Setelah saya masuk ke dalam grup, di grup TOT, ternyata semakin memancing saya, merangsang saya untuk lebih mengetahui lebih jauh. Walaupun sebelumnya saya sudah merasa nervous, sudah grogi terlebih dahulu karena belum ada pengalaman yang luar biasa dari mungkin lebih dari Bapak dan Ibu Guru di sini. Wah, luar biasa semuanya. Terus kata kunci kosakata yang saya pakai untuk matematika itu adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Kebetulan pada kesempatan ini saya mengajar kelas D, dan materinya mengenai jarak, waktu, dan kecepatan. Bapak dan Ibu Guru bisa melihatnya di link YouTube saya, Guru Izhar Channel. Nah, pada kosakata yang berkaitan menggambarkan diri saya ini adalah memberikan motivasi kepada peserta didik. Contohnya, dengan pandemi seperti ini, kita dibatasi oleh jarak. Betul, Bapak dan Ibu Guru? Ya, jarak membatasi kita untuk tidak berdekatan atau bertemu secara langsung. Akan tetapi, waktu kita untuk tetap berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran jangan sampai terhalangi. Artinya, waktu tetap efisien, tetap sistematis sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan oleh sekolah masing-masing. Dan adanya kecepatan antara peserta didik dan pendidik semakin harmonis. Itulah yang menggambarkan diri saya, memberikan motivasi dengan kosakata jarak, waktu, dan kecepatan. Kemudian, pengalaman saya yang paling menyenangkan adalah ketika saya di SD, saya senang sekali dengan matematika. Saat itu, saya diajarkan untuk menyelesaikan masalah bagi kurung. Nah, ketika guru memberikan motivasi dan reward, siapa yang bisa mengerjakan ini dengan cepat? Semua siswa di kelas termotivasi. Akhirnya saya pun lebih termotivasi untuk mengerjakan itu.
dengan cara cepat saya bisa menyelesaikannya dan mendapatkan reward dari guru. Wah, itu menambahkan motivasi saya. Dan pengalaman yang paling tidak menyenangkan buat saya yaitu ketika mendapatkan tugas membuat kubus dari bahan-bahan yang ada di rumah. Ya, teman-teman saya mendapatkan dari kardus, dari yang lain sebagainya. Sementara guru menyarankan, buatlah kubus semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Saya kehilangan ide. Ide ini sudah diambil oleh teman saya. Ide ini sudah diambil oleh teman saya. Itu yang tidak menyenangkan. Akhirnya saya down dan putus asa. Akhirnya nyontek juga sama teman-teman yang lain. Tadinya ingin beda daripada yang lain. Seperti itulah. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, saya akan mendapatkan inspirasi lebih dari untuk meningkatkan pembelajaran saya nanti di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Izar yang sudah menyampaikan pengalaman belajarnya nih, ya. Insya Allah ini semuanya bisa menjadi refleksi buat kita semuanya, ya, dan juga bisa memperkaya kita juga di dalam pembelajaran kita, di dalam mengajar anak-anak. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk kegiatan refleksi ini tidak bisa kita tampilkan semuanya, mungkin bisa diwakili oleh 2 peserta terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita lanjut ya ke agenda selanjutnya. Nah, kita ingin tahu nih dari pandangan ataupun pendapat dari Bapak Ibu semuanya, apa sih tujuan belajar matematika di sekolah dasar itu, ya? Dan pertanyaan kedua, apa yang dipelajari ketika belajar matematika? Ya, untuk ini kita akan menggunakan aplikasi menti.com. Nanti Bapak Ibu tolong bisa menggunakan laptop ataupun handphonenya, klik www.menti.com. Lalu masukkan akses code-nya adalah 4974693. Nah, nanti ini kita coba polling sama-sama, kita coba lihat ya pendapat dari Bapak Ibu semuanya mengenai tujuan belajar matematika. Bentar, saya aktifkan sebentar ya. Nah, Res, jangan di situ, Res. Ini Res, ini keluar. Oke, baik Bapak Ibu sudah tampil di layarnya ya. Bapak Ibu bisa klik maaf ini. Oh, udah ada data yang masuk nih. Sudah menjawab menyelesaikan masalah tujuan belajar matematika di SD. Baru 1 orang yang berhasil, bukan berhasil ya, baru 1 orang yang sudah menyatakan pendapatnya. Oke, yang kedua adalah mengembangkan logika. Tujuan belajar matematika di SD. Ya, ditunggu pendapat dari Bapak Ibu yang lainnya. Life skill, oke, keterampilan hidup. Tujuan belajar matematika di SD. Ditunggu Bapak Ibu yang lainnya, baru 3 orang yang mengisi polling ini. Life skill, sudah ada 2 orang nih yang menyatakan life skill itu salah satu tujuan belajar matematika di SD. Menanamkan konsep dasar. Oke, pemecahan masalah. Oke. Oke, kita sepakati ya 2 menit ya untuk pendapat mengenai tujuan pembelajaran matematika di SD. Baru 10. Pemecahan masalah, ya rata-rata Bapak Ibu menjawab bahwa tujuan belajar matematika di SD adalah untuk pemecahan masalah. Oke, 30 detik lagi. Sudah 16 yang menjawab.
melatih penalaran, menanamkan logika, mengembangkan logika, menanamkan konsep dasar, literasi numerasi. Oke. Pemahaman, penanaman konsep. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah nih sudah 26 peserta yang menjawab tujuan belajar matematika di SD. Secara garis besar, yang menjawab pemecahan masalah itu adalah salah satu tujuan belajar matematika di SD. Yang terbanyak kedua menanamkan konsep dasar ya di sini. Nah, jadi kalau di Menti ini ditampilkan yang paling besar ini adalah yang paling banyak menjawab. Sedang jawabannya tidak terlalu banyak yang menjawab ini. Nah, mungkin kita bisa sepakati sama-sama. Tujuan belajar matematika di SD yaitu adalah salah satunya adalah pemecahan masalah. Yang lainnya pun juga benar, cuman memang kalau berdasarkan jawaban dari Bapak Ibu semua, mayoritas jawabannya adalah pemecahan masalah. Baik, untuk pertanyaan kedua. Nah, apa yang dipelajari ketika belajar matematika? Bangun ruang. 1. Ada lagi? Baru 1 orang yang menjawab. Berhitung, pecahan, operasi hitung, logika. Operasi hitung paling banyak sepertinya. Operasi hitung, logika berpikir, statistika. Oke, 30 detik lagi. Sudah 23 guru yang menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah nih di pertanyaan kedua partisipannya sudah meningkat. Sudah 34 yang berpartisipasi di dalam menjawab pertanyaan yang dipelajari ketika belajar matematika. Mayoritas menjawab ketika belajar matematika itu adalah belajar operasi hitung ya. Oke, perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, terus lalu bilangan, logika. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapannya mengenai apa yang dipelajari ketika belajar matematika. Baik, saya lanjutkan lagi ke slide-nya ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada tugas untuk di rumah ya. Oke, belum screen. Oke, dah, terima kasih ya. Nah, untuk tugas di rumah, Bapak Ibu simpel ya. Ini aktivitas yang cukup menyenangkan, yaitu adalah menonton ya. Bapak Ibu menonton video dan tuliskan pendapat Ibu dan Bapak tentang tujuan belajar matematika di SD ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik ya link YouTube di bawah ini ya, http://www.youtube. Ini nanti bisa Bapak tonton, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, tar dulu. Tidak jalan. Oke, sebentar ya. Ini saya buka manual aja. Suaranya bisa terdengar ya Bapak Ibu ya? Coba ya saya setel lagi ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, untuk tugas video tadi, itu nanti linknya akan kita share di grup ya. Bapak Ibu silahkan tonton
video tersebut. Nah, untuk tugasnya adalah Bapak Ibu bisa berikan pendapatnya mengenai tujuan dari belajar matematika. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk sementara mic-nya bisa dimatikan jika sedang ada materi supaya tidak noise ya. Ini sepertinya ada suara yang aktif. Halo, cek. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nanti Bapak kerjakan tugas ini di Google Classroom, nanti akan diaktifkan untuk penugasan ini. Sebelum itu Bapak Ibu bisa melihat video dan berikan pendapat tentang tujuan belajar matematika di SD. Nah, baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah standar konten matematika. Saya maaf. Nah, Kayaknya apa aja sih standar konten matematika? Nah, ini adalah standar konten matematika berdasarkan SCTM. Halo? Apa ya, video yang dari laptopnya kayaknya belum mati. Oh iya, maaf. Semuanya bisa terdengar suaranya Ibu ya, Bapak? Sudah, Pak. Oke. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjutkan yaitu mengenai pembahasan standar konten matematika berdasarkan NCTM ya, National Council Teachers of Mathematics. Nah, untuk konten matematika ya, ini tidak lepas dari 5 ya, yaitu adalah bilangan, geometri, pengukuran, statistika, dan juga probabilitas. Nah, probabilitas yang terakhir adalah aljabar. Untuk aljabar memang sebenarnya belum diajarkan di tingkat sekolah dasar, namun sudah dikenalkan ya. Dikenalkan di sekolah dasar dan dilanjutkan di kelas 7, 8, dan 9. Nah, kita bisa, kalau untuk bilangan, kita sudah ajarkan kepada para siswa-siswa, yaitu adalah mengenai konsep bilangan bulat, positif dan juga negatif, ganjil, genap pun juga sudah diajarkan. Nah, geometri itu sudah diajarkan juga, bangun datar, bangun ruang. Nah, untuk pengukuran itu pun juga sudah diajarkan di sekolah dasar, yaitu adalah pengukuran baku dan juga pengukuran tidak baku. Nah, untuk statistika dan probabilitas ini sudah mulai diajarkan ya, di kelas 6 sudah ada seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah mengenai standar proses matematika. Oh, maaf, ini dia. Nah, untuk standar proses matematika, idealnya dan juga sebaiknya standar proses matematika itu adalah pertama meliputi ataupun mencakupi problem solving, yaitu adalah pemecahan masalah, ya. Lalu representasi, komunikasi matematis, pembuktian dan penalaran matematis, dan yang terakhir adalah koneksi. Kemarin saya juga sudah baca pengalaman dari Bapak Ibu semuanya, dan memang secara umum menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi Bapak Ibu adalah ketika guru memberikan soal-soal yang sifatnya pemecahan masalah dan hal-hal yang konkret. Ini maaf, suara saya delay Bu ya? Oh normal, ini kok agak delay? Enggak. Oke, baik, selanjutnya nanti kita akan bahas materi-materi ini ya, pemecahan masalah, representasi,
komunikasi matematis, pembuktian, dan penalaran matematis. Nah, ingat ya, kita sesuai dengan kesepakatan, kita saling menghargai, terutama untuk komunikasi matematis. Nanti saya akan memberikan beberapa buah contoh. Nah, mungkin ini akan menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, untuk yang tahapan awal kita adalah pemecahan masalah. Nah, kemarin Bapak Ibu semuanya kan sudah saya berikan ya untuk tugas awal juga di rumah mempersiapkan 4 buah kartu domino. Ya, 4 buah kartu domino. Nah, untuk hari ini kita akan bermain dan juga belajar bersama-sama. Jadi domino bisa kita jadikan media belajar dan juga bisa kita jadikan media permainan untuk anak-anak. Nah, tugasnya adalah pertama, susunlah keempat domino dengan ketentuan setiap sisinya berjumlah 11 dan tengahnya bolong menyerupai donat. Nah, oke. Nanti disusun seperti ini ya Bapak Ibu. 1, ini jumlahnya harus 11. Yang mendatar bagian atas harus 11, mendatar sebelah kanan harus 11, yang paling bawah pun juga harus 11, dan sebelah sisi kiri ini pun juga harus 11. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Nah, ini mungkin pada pertemuan hari ini juga bisa kita gunakan salah satu media virtual manipulasi ini di dalam pembelajaran jarak jauh dengan anak-anak. Nah, sebagai contoh, ini saya akan menerapkan ya, misalkan pembelajaran domino ini saya berikan kepada anak-anak, namun dengan menggunakan media online. Misalkan dengan menggunakan virtual manipulasi penggunaan PowerPoint yang konkret. Nah, namun ini pun tidak ini juga tidak bisa ini pun juga bisa kita gunakan. Ini pun juga bisa kita gunakan di dalam salah satu alternatif kita di dalam pembelajaran di kelas. Oke, nah mungkin saya akan ganti kamera dulu. Saya mau menambahkan sedikit tentang tadi standar proses. Jadi sebenarnya ketika belajar matematika itu, bagaimana sih proses yang benarnya, atau bagaimana sih belajar matematika itu juga dengan cara matematika. Jadi belajar matematika itu kan punya karakteristik sendiri. Nah, indikatornya itu adalah proses yang dibahas sama Pak Ian setelah ini. Jadi, jika standar itu tidak ada satupun di dalam kelas matematika, maka sebenarnya kelas yang Bapak Ibu ajar itu bukan kelas matematika. Jadi, cara ngeceknya ini nanti harus ada standar proses yang kelima ini. Nggak harus kelima-limanya ada, tapi paling tidak ada. Nanti ada yang disebutkan ini muncul 2 atau lebih gitu. Nggak mungkin dia nggak ada sama sekali. Jadi nanti apa itu saja standar prosesnya. Jadi semacam indikator supaya kita bisa ngecek bener nggak sih sebenarnya proses pembelajaran di kelas itu kita jalankan. Karena belajar matematika bukan hanya sekedar menghafal atau sekedar fun, cuma senang-senang aja. Intinya adalah bernalar. Nah, bagaimana mewujudkan proses bernalar itu di dalam kelas, itu ada prosesnya, ada standarnya. Standar inilah yang harus dipastikan sama Bapak Ibu jalankan di kelas. Nah, detailnya nanti Pak Ian akan menerangkan. Untuk yang akan Pak Ian terangkan menunggu kamera ini adalah standar proses yang pertama, yaitu standar proses pemecahan masalah. Apa itu pemecahan masalah? Dijelaskannya setelah Bapak Ibu mencoba merasakan permainan pembelajaran domino ini. Gimana Pak Ian, sudah siap kameranya? Sudah siap Bu Andri. Oh sudah ya? Ya silakan. Oke, baik. Bisa tampil ke saya, Bu? Ke kamera ini aja. Oke. Oh, tampil sini ya.
Oke, baik Ibu, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemarin kita sudah menyiapkan ya, ada 4 buah kartu domino ya. Mungkin untuk yang 4 buah kartu domino ini kita coba bermainkan untuk membuat di mana semua sisi-sisi dari domino ini adalah berjumlah 10. Berjumlah 11 dulu ya. Ini bisa kita atur. Tapi dengan ketentuan di tengah-tengahnya adalah kosong. Oh, nggak tampil. Oke, maaf saya gini ya, ini terkendala dengan kameranya tidak keluar di sininya. Nah, ini bagaimana kita susun ya, Bapak Ibu semuanya, sehingga ini bisa menghasilkan angka 11. Oke, jika seperti ini apakah sudah menjadi hasilnya 11? Belum ya, kalau ini kan kita hitung 2 ditambah 1. Oke, di sini kita lihat ya. Di sini 4 ditambah 1 ditambah 2 kan jumlahnya baru 7 ya. Nah, kita susun bagaimana sehingga untuk yang mendatar di atas ini jumlahnya adalah 11. Kalau gitu perlu ada yang kita rubah. Ya, kita rubah posisinya sehingga jumlahnya itu bisa menjadi 11. Mungkin seperti ini. Di sini ya. Nah, seperti ini. Ya, sudah tampil ya. Nah, bagaimana kita menyusun 4 buah kartu domino ini? Satu yang berisi 51, 46, 41, 52. Kita susun sedemikian rupa menyerupai bentuk donat, ya, sehingga jumlah yang atas ini 11, jumlah bagian bawah 11, sebelah kanan 11, bawah 11, dan sebelah kiri pun juga 11. Ya, nah untuk itu kita perlu adanya perubahan tepat ya. Ini nggak apa-apa kita geser. Oke, ini kita geser. Ya, lalu di sini kita rotate. Nah, jika sudah seperti ini, bagian yang paling atas sudah 11 kan ya? Nah, jika sudah 11, berarti salah satu sisi bagian atas ini sudah sesuai dengan ketentuan. Oke. Nah, lalu kita coba coba kerjakan lagi bagian sebelah kanan. Nah, untuk bagian kanan 6 ditambah 2 ditambah 5 hasilnya 13 ya, berarti bukan di sini. Nah, berarti yang ini yang harus kita rubah. Oke. Mungkin bisa di sini atau mungkin saya coba yang ini dulu aja. Saya rotasi. Nah, untuk seperti ini, bagian atas sudah 11, bagian bawah pun juga sudah 11 ya. Ini bisa saya rotasi lagi. Sekarang kita lihat bagian yang bawah ini, yang sedang saya arahkan kursornya, ini apakah jumlahnya sudah 11 Bapak Ibu? 4 ditambah 5, hasilnya 9, 9 tambah 2, hasilnya 11 ya. Nah, sekarang kita cek ke bagian sisi paling kiri. Nah, untuk sisi paling kiri ini 1 tambah 5 hasilnya 6, tambah 2 hasilnya 7. Nah, karena ini belum bisa menghasilkan angka 11, berarti kita perlu ada rubahnya di sini. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka pemecahan masalah kita di sini sudah selesai. Ya, apakah coba kita cek apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan dari soal atau belum ya? Setiap sisinya berjumlah 11. Nah, kita cek bagian atas jumlahnya sudah 11, bagian samping sebelah kanan jumlahnya sudah 11, bagian yang paling bawah sudah 11 dan bagian yang paling kiri pun juga 11. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penugasan mengenai 4 buah kartu domino kemarin. Nah, Bapak, Ibu, sebagai salah satu tahapan standar proses matematika yaitu adalah pemecahan masalah. Untuk ini, Bapak, Ibu bisa coba pecahkan masalah ini masing-masing di rumah. Oke? Bapak, Ibu sudah siapkan kan ya? Untuk 4 buah kartu domino ini? Sudah ya? Oke, ya tuh Bu Ina sudah tampilkan. Nah,
silakan Bapak Ibu coba susun 4 buah kartu domino ini sehingga dengan ketentuannya adalah jumlah semua sisi itu adalah 12 dan tengah-tengahnya ini harus 0. Nah, baik bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil ya, boleh difoto ya, nanti bisa dikirimkan di Google Classroom. Nanti untuk penugasannya akan saya aktifkan. Namun bagi yang sudah berhasil, Bapak Ibu bisa langsung berikan tanda misalnya hore ataupun dengan kata-kata yang lain ya, biar bisa memotivasi teman-teman yang lainnya. Baik Bapak Ibu, silakan dicoba. Hore, saya bisa. 12 ya, Pak. Alhamdulillah. Siapa tuh Pak? Yang jumlahnya 12 ya. Sisi atas, bawah, kanan, kiri itu Bisa, harus Pak. 12. Pak. Siapa Pak? Siapa Pak? Sudah. Pak siapa ini? Pak Alvin ya? Alvin, Pak. Pak Alvin, alhamdulillah. Oke, Ya. Pak, ditahan dulu sebentar supaya Pak. Maaf, Pak, sebentar. Oh iya. Jangan ditampilin dulu. Oh, iya. Oke. Oke, Pak Alvin ya. Pertama nih nanti saya meminta Halo, pendapat dari Pak Alvin. Waalaikumsalam, Bapak. Oke, yang sudah tolong jangan ada yang upload dulu di grup ya, di grup PA supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang orisinil dari semua masing-masing peserta. Oke, untuk penugasan ini kita sepakati ya 2 menit ya. Bapak Ibu bisa coba pecahkan masing-masing di rumah. Yang sudah hore berarti udah berhasil nih Pak Ian. Iya, alhamdulillah. Baru ini ya, baru Pak Alvin ya yang berhasil ya. Ini Bu Rina, Pak Aji, Pak Ferry. Oh, alhamdulillah, Pak Ferry. Iya, Izar juga udah, Bu. Izar juga, Pak Izar, alhamdulillah, mantap. Melda. Oke, 30 detik lagi. Pak Izar, Pak Ishak, luar biasa. Hebat. Pak Yansari. Ya, alhamdulillah bisa. Oke. Alhamdulillah. Oke, tampil ya. Baik, waktunya sudah habis. Nah, Bapak Ibu, di Google Classroom, ya, ini sudah saya berikan penugasan dengan judul adalah namanya kartu domino. Hasil susunan dari Bapak Ibu bisa difoto dan dikirimkan pada lampiran 3 kartu domino ya. Nah, untuk itu coba saya minta pendapat dulu deh sebelum Pak Alvin memberikan caranya ataupun tips dan triknya bagaimana. Mungkin Pak Alvin bisa diceritakan bagaimana perasaannya ketika bisa memecahkan permasalahan di kartu domino ini. Pak Alvin, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Panggilannya apa ya, Pak Septiano ya? Makasih Pak. Ian Pak, bisa dipanggil dengan Ian saja. Ya, saya waktu mendapatkan tugas dari Pak Septiano merasa merasa tertantang gitu ya. Jadi sehingga dalam hati saya memiliki rasa penasaran untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi cara saya yang pertama adalah mencari salah satu sisinya. Ya. Yang tadi Pak, maaf Pak bisa ditampilkan tadi. Ya, salah satu sisinya tadi pasangan 4,6. Ya. Nah, saya tampilkan dulu. Yang tadi itu Pak. Yang tadi kartu domino itu. Nah, ini ya. Ini 46 ini saya pasangkan di sini Pak. Sama sini Pak. Ya, 46. Yang 46 ini Pak. Ya, 46 ini saya letakkan di sini.
Di sisi kiri sini ya, kiri Pak. Ya, ya di situ Pak, betul Pak. 4-nya di bawah, 6-nya di atas. Oke, 4-nya di atas. Ya. Nah, kan ini sudah 10, saya tinggal mencari kekurangannya Pak. Ya, ini kan 6-nya di atas, 4-nya di bawah. Lalu saya cari di sini Pak, kekurangannya maka 2, maka saya cari yang 2 di sini Pak. Di sini ada 2 dengan 6. 2, 6 ini saya letakkan yang di bawah sini Pak. 2 di pojok, ya. 2 di pojok, 6 sebelahnya. Nah, itu kan udah ketemu Pak. 2 dengan 6 berarti 8. Berarti sisanya 4. Saya cari sisi yang 4 di sini Pak. Karena tadi 4 dengan 6 sudah terpasang, maka saya cari yang sisi kekurangannya itu 4. Di sini ada 4 dengan 3. Maka 4 dengan 3 saya pasangkan di sebelah kanan sini Pak. Oke. Yang angka 4-nya di bawah, tiganya di atas ini. Lalu tinggal yang sisi atas ini Pak. 4, 3 kan 7. Maka kurang 5. Saya cari yang 5. Pasangan 5 dengan 1. 5 dengan 1 di atas, 5-nya di pojok, 1 sebelahnya. Begitu Pak cara saya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Septiano. Halo. Halo Pak Alvin. Pak Ian terputus kayaknya Pak Ian. Terputus ya? Halo Pak Alvin. Oh, saya terputus. Pak Ian terputus. Kita bersama dulu ya. Ya, halo Pak Alvin. Alvin, bisa dengar saya? Terima kasih jawaban Pak Alvin. Terima kasih, ya kreatif, hebat, keren, ya. Untuk yang lain sudah kami lihat dan insya Allah nanti akan kami periksa lagi. Selanjutnya adalah nanti Aji Sucahyo sama Urip Widodo. Halo, cek. Alhamdulillah sudah kembali. Ya. Bapak Ibu semuanya, saya tiba-tiba kayaknya terputus. Alvin, terima kasih banyak sudah memberikan jawabannya, penjelasannya. Alhamdulillah jawaban dari Pak Alvin sudah benar. Ya, tapi memang yang banyak tidak kita sampaikan di sini. Halo, cek. Ya, baru masuk Pak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, koneksinya saya tadi sempat terputus. Terima kasih kepada Pak Alvin yang sudah memberikan jawabannya. Nah, jawaban dari Pak Alvin sudah benar ya, namun tidak kita share supaya Bapak Ibu semuanya pun juga bisa memberikan pendapatnya bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Oh ya, satu hal lagi nih yang Pak belum ditanyakan oleh ke Pak Alvin. Pak Alvin, bagaimana perasaannya tadi setelah bisa menyelesaikan tantangan ini? Pak Alvin? Senang dan lega juga Pak. Alhamdulillah lega ya Pak. Iya, senang dan lega. Leganya kenapa nih Pak? Ya leganya karena sudah menyelesaikan tugasnya itu Pak. Alhamdulillah. Ya, senangnya karena sudah ketemu jawabannya, begitu Pak. Sudah ketemu jawabannya. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Alvin. Mungkin ya, terima kasih. Salah satu pendekatan ini bisa kita gunakan untuk variasi pembelajaran kita di kelas ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Untuk penugasan kartu domino ini bisa dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ini tadi alhamdulillah sudah beberapa peserta mengumpulkan penugasannya ya. Ditunggu bagi yang belum. Baik, kalau gitu kita lanjut saja ke pembahasan yang lain. Nah, ini juga masih berkaitan. Ian. Halo, ya? Sebelumnya mau nambahin, saya mau minta pendapat Muhammad Pratikno. Muhammad Pratikno ya, Bapak. Yang terakhir berkata berhasil.
di chat. Oh, ada di chat. Pak Pratikno bisa mendengar suara kami? Ya, alhamdulillah bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Bu Andri, terima silakan. kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Septiano dan Ibu. Jadi alhamdulillah tadi setelah saya mencoba beberapa kali dan alhamdulillah sudah ketemu ya Pak ya. Dari semua sisinya sudah berjumlah 12 dan memang dengan cara seperti ini siswa itu nantinya dilatih untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah gitu Pak ya. Jadi kan setelah kita coba satu sisi sudah ketemu, sisi yang lain belum tentu kan begitu. Betul, jadi Pak. Nanti di siswa itu termotivasi bagaimana supaya semua sisi itu berjumlah 12 gitu Pak. Jadi tadi sempat ketemu ya Pak, sempat ketemu, Bapak udah susun, kayaknya jumlahnya 12, tapi ternyata 12. Ada satu sisi yang belum gitu ya? Ada satu sisi yang belum ya, gitu. Awalnya seperti itu Bu. Greget nggak Pak rasanya? Ya rasanya jadi semakin penasaran gitu Bu. Ini yang salah di mana gitu kan? Ini kok tiga sisi sudah ketemu, tapi kok satu sisi belum gitu. Jadi kita harus berpikirnya harus lebih ekstra lagi begitu, semakin tertantang gitu Bu. Gitu. Nah, itu saja. Terima kasih. Ciptakan yang kayak gitu tuh Pak. Anak tuh ngerasa bisa, tapi setelah dikerjain kok belum ketemu. Rasanya bisa, ini soalnya gampang banget nih. Tapi ternyata pas dicoba, ternyata nggak semudah itu loh. Terus coba lagi. Yang salah di mana gitu kan? Nah, ciptakan supaya anak ini ada proses seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Bu Andri. Ya, terima kasih Pak Pratikno. Oh ya, mungkin bisa juga nih pertanyaan sama kita berikan ke Pak Alvin ya. Mungkin tadi Pak Alvin pada percobaan pertama mungkin ada menemukan kendala atau pada percobaan pertama langsung ketemu semua jawabannya tuh Pak Alvin. Oke. Sama pasti ada kendala juga pertama karena jumlah sisinya pertama saya bukan 12 itu Pak. Kan saya cari caranya yang bagaimana, kan saya cari kekurangan dari jumlah sisi yang sudah ada. Nah 12 dikurangi sisi yang sudah ada, saya cari pasangan domino yang tepat ya, Pak. Kan? Gitu. Satu kartu domino. Jadi memang nggak langsung ketemu itu Pak. Ya alhamdulillah. Jadi ketika menemukan kendala justru jadi lebih tertantang lagi ya Pak untuk menyelesaikan. Betul Pak. Oke baik. Oh ya Bapak Ibu mungkin ada lagi yang bisa ceritakan pengalamannya nih. Pengalaman dari salah satu contoh proses pemecahan masalah ini. Mungkin ibu-ibu ya, mungkin dari tadi bapak-bapak nih, ibu-ibu ada yang bersedia memberikan atau sharing pengalamannya deh. Apa sih yang dirasakan dari bapak ibu? 8. Tegar 12. Oke, terima kasih Pak Izar pendapatnya mengenai untuk pemecahan masalah kartu domino ini ya. Oke, baik, kita terima kasih banyak Pak Alvin, Pak Izar, Pak Pratikno tadi ya sudah menceritakan pengalamannya ya ketika berhasil dan ketika saat percobaannya itu sempat gagal tidak bisa menghasilkan 12. Nah, seperti itulah tantangan itu harus dibangun kepada para siswa. Dalam pembelajaran itu emosi itu yang harus dibangun ya. Dan dari emosi itu pun akan tercipta kepuasan apabila siswa sudah bisa berhasil menjawab tantangan dari soal itu. Nah, tadi Bapak Ibu, alhamdulillah kami sudah mendapatkan bagaimana sih perasaannya yang timbul saat berhasil menyelesaikan tantangan. Rata-rata bisa menjawab puas ya, ataupun senang ya, karena sudah berhasil menyelesaikan tantangan donat domino tersebut. Nah, untuk caranya, saya yakin untuk caranya tadi pasti Bapak Ibu bisa mencoba dengan berbagai percobaan, ya, asalkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, untuk proses penyelesaiannya ini pun juga tidak bisa kita bakukan ya. Nah, begitu juga dalam proses pembelajaran matematika yang kita berikan kepada anak-anak, kepada para peserta didik, ini pun kita juga tidak bisa
harus menggunakan dengan ketentuan yang baku. Ya, karena proses penyelesaian dari masalah itu bervariasi, asalkan sesuai dengan ketentuan dan juga tugas dari tantangan tersebut. Nah, proses apa yang sebenarnya dilakukan pada saat menjawab tantangan tersebut? Nah, Bapak Ibu ada yang bisa berpendapat? Proses apa sih yang sebenarnya dilakukan saat menjawab tantangan tersebut? Ada yang bisa disampaikan tangannya? Iya, Pak. Oke, mohon maaf, tolong disebutkan dahulu namanya dari Bapak. Nama Ishak. Pak Ishak ya? Iya. Oke, baik Bapak Ishak. Kalau saya tadi mungkin nggak langsung ngerjakan, Pak. Iya. Kalau itu nggak langsung nyoba, tapi saya berpikir dulu. Itu kan jumlah apa dotnya itu, noktahnya itu semua ada berapa? Diminta syaratnya adalah masing-masing sisi 12. Saya berpikir kalau 12 harusnya noktahnya itu ada 48. Sedangkan yang disediakan oleh Bapak itu hanya 31. Artinya ada 17 noktah yang harus beririsan. Dan 17 noktah itu terletak di 4 titik sudut-sudutnya. Jadi saya berpikir seperti itu. Jadi mungkin nggak cepat dari yang nyoba, karena saya juga belum sempat bikin kartunya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Saya crop aja dari tampilan Bapak, saya crop, saya coba putar-putar di Word, akhirnya dapat. Alhamdulillah. Jadi benar tetap 17 itu jumlah dari masing-masing sudutnya, dan itu irisan dari 48 dengan 31. Jadi kalau saya mungkin berpikirnya nggak langsung muter-muter, Pak, karena belum ada kartunya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ishak pandangannya. Ya, jadi Pak Ishak mencoba secara sistematis ya, coba menghitung dulu, lalu 4 titik sudut itu dicari irisannya pada noktah keberapa saja. Terima kasih Pak Ishak. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa memberikan? Saya Pak. Oke, Pak siapa? Pak Urip Widodo Pak. Oh Pak Urip Widodo. Pak Urip Widodo dipersilakan. Iya, sebenarnya tadi saya juga melaksanakan seperti yang Pak Ishak laksanakan gitu, berpikir dulu gitu. Saya berusaha untuk mencoba berpikir dahulu, tapi ternyata di chat tadi tuh ada yang bilang kalau yang sudah hore gitu. Jadi saya panik gitu Pak. Begitu pada saat saya berpikir, ternyata di situ harus diminta menyampaikan kata hore di chat. Akhirnya saya kacau tuh Pak. Tuh, saya sempat kacau tadi. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, akhirnya saya nggak berpikir gitu. Akhirnya saya ngambil satu, saya coba-coba asal-asal saja, ternyata ketemu seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi memang kondisinya saat belajar matematika juga seperti itu Pak. Jadi mungkin anak bisa panik gitu kalau instruksinya dari gurunya seperti yang tadi, seperti itu Pak. Mungkin itu pengalaman saya barusan Pak. Terima kasih Pak Urip Widodo. Jadi beda ya ketika ada instruksi tambahan bagi yang sudah selesai mengucapkan hore gitu ya. Di satu sisi ada yang lebih termotivasi, namun di sisi lain pun ada yang terintimidasi, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Urip Widodo atas sharing pengalamannya. Mohon maaf, ini saya perhatikan dari tadi yang berpendapat bapak-bapak semuanya. Mungkin saya ingin satu deh pendapat dari ibu-ibu. Yuk, kepada ibu-ibu monggo kami persilakan. Atau kita tunjuk aja ya. Kayaknya kalau ibu-ibu malu-malu. Jadi kita tunjuk aja siapa ini ya. Oh, ini Pak Arif laki-laki. Maaf, mohon maaf Pak. Bu Santa. Kepada Ibu Santa kami persilakan Bu Santa. Iya, Pak. Iya. Ibu bisa diceritakan pengalaman ataupun dan juga proses Ibu ketika Ibu sedang mencoba menyelesaikan tantangan kartu domino ini. Ya, tadi nggak bisa langsung menemukan sih ya, betul sama seperti Bapak yang tadi sebelumnya ketika disebutkan hore langsung panik gitu. Jadi nggak bisa langsung membuat secara cepat karena ternyata udah ada yang lebih dulu gitu. Jadi mungkin hampir sama kayak anak-anak kali ya Pak. Kalau kadang kan kita kan di kelas suka mengajarkan ke murid, terus siapa yang udah bisa, ayo duluan. Terus ketika temannya yang sudah bisa satu, terus yang lainnya langsung bingung gitu mau mengerjakan padahal dia mengerti, tapi dia langsung blank. Nah tadi itu yang saya rasakan sih Pak. Gitu. Jadi nggak bisa langsung nemuin.
gitu. Oke, jadi kalau gitu, terima kasih Bu Santa ya yang sudah memberikan dan sharing pengalaman belajar pemecahan masalah ini. Nah, berarti tadi Pak Alvin ya yang duluan hore ya. Tapi hebat, luar biasa loh Pak Alvin. Dalam hitungan tidak sampai 1 menit, Pak Alvin bisa menyelesaikan tantangan kartu domino ini dengan sangat cepat. Ya, meskipun di satu sisi bisa mengintimidasi teman yang lainnya. Enggak apa, bercanda kok Pak. Oh ya, kalau gitu mungkin saya bisa minta Pak Alvin untuk menceritakan nih, kok bisa sih bisa menyelesaikan tantangan ini dengan cepat ya? Karena Pak Alvin tadi orang pertama kali yang menyelesaikan tantangan ini. Prosesnya bagaimana? Kepada Pak Alvin kami persilakan. Terima kasih Pak Septiano atas kesempatannya. Sebenarnya kalau proses sama seperti itu ya, teman-teman lainnya, Bapak Ibu semuanya pastinya mungkin menghitung jumlah sisinya dulu ya. Saya tadi langkah pertama jujur aja melihat susunan susunan rangkaian yang Pak Septiano tampilkan itu tadi yang di PowerPoint itu ya susunannya, maka saya mencari salah satu domino saya ambil gitu, saya letakkan paling sebelah kiri. Nah, paling sebelah kiri dilihat jumlahnya aja Pak. Kalau jumlahnya kan dimintakan 12, berarti ini sudah ada 10, berarti 12 kurang 10, maka saya cari sisinya ini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini kan nanti tinggal di cari lagi. Nah, ini 8 berarti kurang 4. Nah, seperti itu saja Pak. Langkah saya untuk ininya. Jadi setiap sisinya itu berjumlah 12. Sebenarnya susah-susah gampang seperti sama seperti anak-anak rasakan belajar matematika itu susah-susah gampang atau awalnya mungkin sulit terlebih dahulu, tapi kesana kalau udah ketemu caranya, kita udah tahu langkah jalannya, insya Allah jadi mudah. Seperti anak-anak kalau misalkan baru awal belajar matematika mungkin masih bingung bagaimana caranya, tapi kalau sudah menemukan langkah yang tepat, insya Allah bisa selesai. Seperti itu Pak Septiano, terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, untuk mengenai penugasan kartu domino ini, Bapak Ibu juga bisa ceritakan ya di dalam di penugasan di classroom tersebut. Pengalamannya ya tadi ada cerita dari Pak Widodo dan juga Pak Ishak dengan metode mencari irisannya terlebih dahulu, dan juga Pak Alvin. Nah, pasti saya yakin Bapak Ibu semuanya memiliki cara-cara yang berbeda ya. Nah, untuk itulah dalam matematika kita harus saling menghargai pendapat dan juga cara dari masing-masing individu. Nah, berkaitan dengan pemecahan masalah ini juga, mungkin saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nah pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah hanya ada dalam standar proses jika pemecahan masalah hanya dapat ada dalam standar proses jika ada masalah yang harus diselesaikan. Ya, jadi kalau tidak ada masalah maka standar proses pemecahan masalah itu tidak ada. Nah, sebisa mungkin kita untuk matematika selalu diadakan masalah yang harus diselesaikan. Pada proses pembelajaran matematika, istilah masalah dan latihan itu berbeda. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, adakah yang bisa menjelaskan ataupun memberikan pendapatnya nih, apa sih perbedaan dari masalah dan juga latihan? Ya, karena saat ini kita sedang membahas pemecahan masalah. Ada yang bisa memberikan pandangan jawabannya? Apa sih perbedaannya masalah dan latihan itu? Coba saya minta ke Pak Winarto ya. Coba Pak Winarto bisa berikan pandangannya Pak Winarto dari perbedaan ini. Apa sih perbedaan dari masalah dan latihan? Oh ya, baik Bapak Ibu, kita beri sebentar sekitar 2 menit. Baik Bapak Ibu semuanya,
Kita kembali lagi ya. Baik, kepada Pak Winarto, kami persilakan untuk bisa menjelaskan apa sih perbedaan dari masalah dan latihan ini. Kepada Pak Winarto, kami persilakan. Belum ya. Atau kepada Bapak Ibu yang lain ada yang bersedia? Kenapa? Oh, udah join. Halo? Udah mau bicara. Nggak kedengeran ya, Pak? Ya, Oh iya, silakan Pak Winarto. Tadi di mute ya, nggak kedengeran ya? Iya. Udah, Pak, silakan, Kalau Pak. masalah lebih kepada sebuah persoalan yang harus diselesaikan oleh anak-anak, seperti problem solving gitu. Jadi kita melihat proses penyelesaian dari masalah yang kita berikan kepada anak, soal-soal. Sedangkan latihan lebih kepada sebuah pembiasaan untuk mencoba terus, walaupun sebetulnya hampir sama. Mereka kita butuhkan adanya proses penyelesaian dari soal yang kita buat juga sih. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, gitu. Terima kasih Pak Winarto. Kalau boleh tahu nih, Pak Winarto ketika sedang menyelesaikan tantangan kartu domino tadi, itu Pak Winarto menganggap sebagai masalah atau latihan? Gimana, Pak? Kartu domino tadi, itu Pak Winarto anggap sebagai masalah atau latihan? Latihan, Pak. Oh, latihan. Alhamdulillah. Kenapa, Pak? Ya, karena memang nih, saya nggak biasa megang domino, Pak. Tapi bisa menyelesaikan tantangan domino ya, Pak ya? Ya, tadi mau ngomong Pak Bagio, ajarin saya main domino, tapi saya nggak biasa, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Winarto. Oke, selanjutnya saya minta pendapat dari Ibu, mungkin kepada Ibu Ina Rahman ya. Coba kepada Ibu Ina Rahman, apa sih perbedaan dari masalah dan latihan itu? Oh iya Pak, mungkin kalau dalam matematika, masalah itu adalah soal yang memerlukan tantangannya ya. Ada tantangannya. Memerlukan tantangan. Ada tantangannya gitu ya. Tapi kalau latihan, ya seperti tadi ya pembiasaan. Jadi pemberian soalnya itu kayak latihan-latihan soal gitu. Jadi kayak operasi hitung biasa aja gitu. Maksudnya yang pasti jawabannya gitu, nggak ada tantangannya. Seperti itu mungkin ya. Begitu. Ya. Berarti kira-kira untuk latihan itu, apakah di latihan itu terdapat sebuah masalah atau tidak? Di latihan soal matematika gitu ya Pak? Oh enggak, maksudnya pada latihan, kalau menurut pendapat Bu Ina, apakah terdapat sebuah masalah yang harus diselesaikan gitu? Tidak ada sih kalau menurut saya. Oh, tidak ada masalah ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Keren tuh, Pak. Kalau Bu Ina tadi bagaimana menganggap kartu domino itu sebagai sebuah masalah atau tidak? Masalah karena ada tantangannya. Oh gitu. Berhasil nggak Bu tadi Bu? Berhasil. Berhasil. Iya. Oke, terima kasih ya. Ibu udah kumpulkan tugasnya di classroom ya? Sudah Bu, sudah Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Satu lagi deh kepada ibu-ibu ya. Coba ibu-ibu siapa nih? Ibu siapa? Ibu Nunik. Ibu Nunik ya? Kristanti. Ibu Nunik Kristanti, kami minta kami persilakan untuk bisa memberikan pendapatnya nih. Apa sih perbedaan dari masalah dan latihan? Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mohon maaf ya Pak, barangkali mungkin nanti pendapat saya agak berbeda. Menurut saya, kalau pemecahan masalah itu untuk saya pribadi, karena kalau belum pernah saya melakukan sesuatu atau belum pernah saya menyelesaikan soal, itu menurut saya pemecahan masalah. Tetapi kalau sudah terulang dengan soal-soal yang berikutnya, berarti itu latihan. Itu menurut pendapat saya. Okay. Ya, seperti kartu domino tadi, seumur-umur memang belum pernah saya
pegang kartu domino Pak, maka saya anggap itu masalah dan masalahnya besar banget gitu. Besar sekali masalahnya. Jangankan untuk menghitung ke kanan ke kiri gitu ya, artinya nalar saya awalnya belum sampai ke situ, sehingga begitu melihat kartu itu saya hanya trial and error. Jadi saya coba, ya salah, saya coba lagi salah sampai 2-3 kali langkah kalau nggak salah itu saya baru menemukan penghitungan ke kanan kiri atas bawah yang pas gitu. Begitu Pak menurut saya. Jadi ketika Ibu tadi menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana perasaannya Bu Nunik? Girang Pak, senang. Girang ya Bu ya? Karena ya, berhasil. Ternyata saya, ternyata saya bisa seperti Bapak Ibu yang lain gitu. Alhamdulillah. Iya. Oh iya Bu, pertanyaan sama seperti Bu Ina tadi. Kalau menurut pendapat Ibu ya, apakah di latihan itu terdapat sebuah masalah? Sebetulnya iya, tetapi karena pernah diselesaikan sebelumnya, jadi mungkin masalahnya akan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Oh gitu, karena sudah pernah merasakan masalah tersebut, jadi lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi iya, betul. Di latihan tetap ada masalah ya Bu? Tetap ada masalah. Mungkin masalahnya beda, tetapi tidak terlalu mendasar seperti hal yang pertama. Oh gitu, baik, terima kasih Ibu Nuni. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bu. Ibu Nuni, Pak Winarto, Bu Ina, terima kasih sudah memberikan jawabannya mengenai masalah dan juga mengenai latihan. Ya, yang pastinya ketika kita bisa menyelesaikan itu semua, pasti ada emosi ya yang bisa kita rasakan ya. Baik, kalau gitu kita 5 menit lagi kita istirahat. Namun untuk itu ada slide terakhir deh yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tampilkan sebentar. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, masalah dan latihan. Oke, sekarang bisa diperhatikan ya. Contoh soal nomor 2 dan contoh soal 2A dan contoh soal 2B. Dua-duanya ini sebuah masalah atau dua-duanya ini siapa yang bisa berpendapat untuk yang masalah dan latihan ini? Ayo monggo Bapak Ibu. Contoh soal 2A dan contoh soal 2B. Mana yang masalah, mana yang latihan? Apakah kedua-duanya masalah ataukah kedua-duanya latihan? Tolong penampilannya di-fullkan ya, bacaan yang di bawahnya kepotong. Oh, kepotong ya? Oke, saya baca ya. Ini sih latihan Pak, kayaknya Pak. Ya, coba siapa? Mohon maaf. Saya nyoba Pak. Latihan kayaknya Pak. Mohon maaf, dulu nama Bapak. Nama saya Subagia dari Pak Subagia dulu. Pak Subagia, monggo Pak Subagia. Untuk dua persoalan ini bisa dilihat merupakan suatu masalah, juga bisa dilihat sebagai soal latihan. Kalau itu oleh anak-anak merupakan sesuatu yang pertama dan kemudian dikasihkan oleh anak dan disuruh untuk menyelesaikan yang mereka belum kita beritahu secara baku penyelesaiannya, maka itu termasuk masalah. Jadi mereka menemukan sendiri penyelesaiannya dan tentu penyelesaiannya tidak hanya satu satu proses atau satu macam saja, bisa bermacam-macam dari setiap siswa sesuai dengan sudut pandangnya, maka itu menjadi masalah. Tetapi jika itu problem solving itu sudah pernah dikenalkan untuk anak dan kemudian mereka dengan ukuran yang berbeda tetapi sama, maka itu merupakan suatu soal latihan. Itu aja Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subagia. Poinnya sudah kami tangkap dan bagus sekali jawaban dari Bapak Subagia. Saya ada pertanyaan buat Bapak. Kira-kira dari mana supaya
Suaranya kurang. Mana caranya, Pak? Oh, maaf. Suara Ulangi ya, Pak ya? Iya ya, Pak. Oh iya ya. Oke. Pak Subagya, jawabannya tadi sudah bagus sekali. Ya. Backsound agak backsound dikit. Halo, Pak. Saya ada pertanyaan buat Bapak. Siap, Pak Bos. Menurut pendapat Bapak, apa cara yang bisa kita berikan kepada siswa agar dalam melihat dua tipe soal seperti itu, siswa menganggap itu adalah sebuah latihan, bukan sebagai sebuah masalah. Bagaimana, Pak? Kalau kita memberikan suatu problem solving supaya anak itu menganggap itu sebuah latihan, maka kita sudah memberikan suatu ilustrasi yang mirip atau hampir sama. Kemudian kita beri sesuatu masalah yang hampir sama yang kita berikan kepada anak. Maka itu saya anggap sebagai sebuah latihan untuk menyelesaikan. Karena sudah kita kenalkan terlebih dahulu yang mirip. Seperti itu. Gitu. Tapi kalau memang sama sekali kita tidak ngasih pengantar, kita tidak mungkin ngasih video atau apa yang mirip dengan itu, maka sangat itu memang betul pertama kali dan itu baru menjadi suatu masalah untuk dia. Terima kasih Pak Subagya. Jadi intinya adalah kita memberikan pengantar terlebih dahulu kepada siswa ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Subagya. Satu lagi deh sebelum kita istirahat, untuk istirahat dari ibu-ibu, ada yang bisa memberikan pendapatnya. Ada yang bersedia menjadi sukarelawan untuk bisa memberikan pendapatnya mengenai soal ini? Atau Pak Ian, maaf. Oh ya, silakan Ibu. Maaf, itu saya mau tarik dulu. Sebenarnya intinya sih gini. Jadi masalah dan latihan kan betul seperti yang dibilang Nuni, berbeda. Dan ada orang yang menganggap suatu masalah, ada orang yang menganggap suatu soal itu jadi masalah ataupun latihan. Kuncinya itu adalah di kelas matematika itu harus ada dua itu. Kalau kebanyakan masalah, anak frustasi. Kalau kebanyakan latihan, anak bisa boring atau bosen. Jadi bagaimana di kelas menciptakan kedua hal tersebut ada. Karena masalah dan latihan memiliki tujuan yang berbeda. Latihan itu adalah berbicara keterampilan. Sementara masalah biasanya lebih menekankan kepada penalaran. Ada keterampilannya juga, tapi penekanannya kepada penalaran. Tapi kalau latihan, penekanannya kepada keterampilan. Karena sifatnya rutin, itu aja, tapi semakin menguatkan dia. Tapi kalau masalah itu nggak rutin, dia harus berpikir bagaimana menyelesaikannya. Nah, bagaimana menciptakan kedua hal ini seimbang untuk anak-anak yang belajar matematika. Jika kedua ini nggak seimbang, ya itulah terjadilah kelas matematikanya itu menjadi sulit, atau kelas matematikanya membosankan. Jadi jangan sampai tidak ada dua hal ini. Gitu, intinya itu. Dan jadi ada tingkatan. Hari ini si A menganggap soal B masalah. Kemudian betul sekali yang tadi Bapak terakhir bilang bahwa setelah kita memberikan mencoba untuk membimbing dia menyelesaikan masalahnya, dia sudah mulai punya pola pikir, kemudian diberikan soal berikut lagi sudah menjadi latihan. Ketika permasalahannya sudah menjadi latihan, Bapak harus siapkan lagi masalah baru untuk anak tersebut. Jadi begitu terus, masalah latihan itu harus selalu ada di dalam kelas matematika. Jadi seperti itu. Iya sudah, saya sudah. Silakan dilanjutkan lagi. Halo. Iya, halo, saya sudah. Silakan bisa dilanjutkan lagi. Berita mungkin mau ini sebentar lagi sudah mau selesai. Pak Ian kayaknya terputus. Ya baik, Bapak Ibu Guru. Jadi di setiap pembelajaran matematika itu memang harus ada masalah dan harus ada latihan. Tadi kata Bu Andri itu. Jadi untuk mendorong anak menjadi kreatif dan pembelajaran matematika menjadi menarik karena adanya masalah dan adanya latihan. Semuanya jawaban yang tadi benar semua. Jadi yaitu jadi
masalah dan latihan saling terkait, saling berhubungan. Jadi harus ada di pembelajaran matematika. Baik Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Rita. Mohon maaf tadi koneksinya terganggu, saya sempat keluar dahulu dari Zoom-nya. Jadi benar sekali tadi sudah sampaikan oleh Bu Andri ya. Jadi dalam kondisi pembelajaran matematika, masalah dan latihan itu harus bisa kita kombinasikan. Jangan terlalu banyak masalah dan juga jangan terlalu banyak latihan. Karena kalau terlalu banyak latihan juga, siswanya juga jadi boring, bosan untuk belajar. Namun kalau kita terlalu banyak masalah, siswa pun juga akan lebih stres. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah menunjukkan 12 tepat, mungkin kita istirahat terlebih dahulu.